والاستفادة بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين. Udah masuk semua? Baru sebagian Ustaz. Biar diingatkan. Sekarang ini Arkanul Islam ya? Iya Ustaz, betul Ustaz. Azizah. Azizah lah. Ada Ustaz. Ya coba. Kelihatan apa enggak? Kelihatan Ustaz. Dari awal Ustaz. Ya dari ini ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami mil khamsatu. Ada 5 rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama syahadah, asyhadatu syahadah, as-salatu salat, az-zakatu zakat, as-saumus puasa, al-haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Wahada ta'rifun bi arkanil Islam. Dan ini adalah pengertian rukun-rukun Islam. Faman qolahuma maka Ini belum ini. Oh, belum. Wahada ta'rifun, dan ini yaitu pengertian tentang rukun-rukun Islam. Yang pertama, ar-ruknul awalu, rukun yang pertama asyahadatani, mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wahuma miftahud duhuli ilal islami, dan keduanya yaitu kunci untuk menjadi orang Islam, untuk masuk Islam. Faman qolahuma, yaitu keduanya, kata-kata keduanya, faqad dakhala fil Islam. Kata-kata keduanya mana? Faman qolahuma, dan Faman keduanya artinya maka orang ya, Ustaz, orang. Maka barang siapa yang berkata keduanya, berkata syahadat, faqad dakhala fil Islam. Ia yaitu dikatakan telah masuk Islam. Ar-ruknus tsani. Cukup. Tamam Ustaz. Baik Ustaz. Asri. Maaf Ustadz, lupa nggak kekerjain itunya. Nggak dikerjain.
Saya lupa itu. Ahmad Sahlabi, Susanti, Syarifatus, Ada Afif, Ustaz. Ada. ya, Syarifatus saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ar-Ruknusani Ustaz. Nggak tahu sih dari mana tadi. Lanjutin aja dari mana sampai mana tadi. Wahada ta'rifun bil arkani. Tadi sampai mana? Wahada. Memang kan tadi di siapa tadi? Di Fatimah ya. Ya. Siti Fatimah Wahada. sampai mana tadi? Siapa sih tadi yang baca sebelumnya? Iya sampai ini loh Ruknusan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ruknusani, rukun Islam yang kedua, as-sholatu sholat. Wahia amududdini. Sholat adalah tiang-tiang agama. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Rasul amri al-islamu. Pangkal suatu perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-sholatu. Dan tiang-tiangnya adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Tombaknya perkara tersebut adalah jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Wahia awwaluma yuhasabu alaihi. Wahia awwaluma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati. Sholat adalah suatu perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di akhirat kelak, di hari kiamat. Qala Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat sholaha sairu amalihi. Apabila sholatnya itu baik, maka akan baik seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dan bila sholatnya itu rusak, maka akan rusak seluruh amalnya. Washolawatu khamsun. Sholat itu ada 5. Sholatul fajri, sholat fajar atau sholat subuh, wal zuhri dan sholat zuhur, wal asri dan sholat asar, wal maghribi dan sholat maghrib, wal isya'i dan sholat isya. Walis sholati awqatun muayyanatun. Sholat itu memiliki 5 waktu tertentu. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin pada waktu-waktu yang ditentukan. Cukup. Sesungguhnya sholat atas orang mukmin diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Ar-ruknu as-salisu, rukun yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Gimana Cukup, Ustaz? cukup. Cukup Baik. udah. Rifai. Ar-ruknus salisu, rukun yang ketiga, az-zakatu yaitu zakat. Wahia zakat ma yukhrijuhu, apa yang dikeluarkan al-muslimu seorang muslim dari mana minal mali dari hartanya kepada siapa ilal fuqara'i kepada para fakir.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah yang dengan sedekah tutahhiruhum yang membersihkan wa tuzakkihim dan menyucikan mereka biha dengan sedekah tersebut. Ar-ruknur rabi'u, rukun yang keempat, as-siyamu yaitu puasa, wa huwa puasa an yatrukal insanu yaitu meninggalkannya seorang manusia syahwatai batni wal farji, dua syahwatnya, syahwat batin dan syahwat farjinya. Minal fajri ilal gurubi, dari waktu fajar, ilal gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Walis shaimi, dan bagi orang yang berpuasa itu ajrun azimun, terdapat ganjaran yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keyakinan dan keimanan dan ihtisaban, maka ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ihtisaban apa ihtisaban? Iman. Oh, Hisab aja. hisab. Sebentar. Yang lain apa yang lain? Ihtisaban apa? Mengharapkan pahala kan. Mengharap pahala, Mengharap pahala. Tolak izin. Afwa ya Pak, afwa. Afwa, Fitri. Muhammad Aminun. Muhammad Aminun. Silva Nurul udah belum tadi? Ini Salama. Maaf, Ustaz sedang belajar. Ya. Yogi. Nida. Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, al-hajju wa yakunu fil makkata. Haji itu dilaksanakan di Mekah, diadail manasiki untuk melaksanakan serangkaian ibadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia adalah berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu. Quran surat Ali Imran ayat 97. Wa yajibul hajju 'alal muslimi marratan wahidatan fil umuri. Dan kewajiban berhaji atas setiap muslim satu kali dalam hidupnya. Seumur hidup. Ya, cukup. Selanjutnya kita akan mempelajari mulahadzah nahwiyah, yaitu pada
materi hari ini, yaitu tamyizul a'dad min salas ila asyarah. Dan di sini dijelaskan al-a'dad min salasatin ila asyarah yukhalifu tamyizahu fit tadhkir wa ta'nis wa yakunu tamyizuhu jam'an majruran. Nah, jadi kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai adat ma'dud. Biasanya kalau di nahwu itu disebut adat ma'dud. Adat itu bilangannya, ma'dud itu yang dibilang. Di adat ma'dud. Nah, di sini salah ini disebut adat, abna'in ini disebut ma'dud. Nah, salah ini yang bilangannya, abna yang disebut bilangan. Nah, di sini adat ma'dud ini untuk dari bilangan 3 sampai 10, ini kan 3, pertama 3. Ketika ma'dudnya ini muzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Untuk melihat mu'annas atau mudzakarnya ma'dud ini dilihat dari mufradnya, jangan dilihat dari jamaknya. Karena kalau jamak itu pasti mu'annas, kullu jam'in mu'annas, setiap jamak itu mu'annas. Nah, untuk di dalam kaidah adat ma'dud ini, ma'dudnya harus dilihat dari mufradnya di mana. Abna mufradnya adalah Ibnun. mufrad abna Binaun. Hah? Binaun. Binaun. Ibnun bukan Ustaz. Banaun itu yang bunyan. Kalau abna Ibnun, Ustaz, Ibnun. bunun. Jadi kalau tadi apa tadi sebelumnya? Bina. Bunyan. Jamaknya. Jadi abna itu adalah jamak dari kata ibnun. Ibnun. Nah, ibnun mu'annas atau mudzakkar? Muzakkar. Muzakkar. Mudzakkar. Maka adatnya di sini harus Mu'annas. mu'annas. Nggak bisa salah satu abnain, nggak bisa. Harus pakai mu'annas. Salah satu abnain. Nah, jadi adat ma'dud dari 3 sampai 10 itu antara adat dan ma'dud harus kebalikannya. Kalau seandainya adatnya muzakkar, maka ma'dudnya mu'annas. Adatnya mu'annas, maka ma'dudnya adalah muzakkar. Nah, contoh di sini ma'dudnya adalah muzakkar karena abna ini berasal dari kata ibnun. Maka di sini harus menggunakan mu'annas. Lah untuk i'rab dari ini sendiri, ini adalah susunan idhofah. Adat ma'dud yang susunannya idhofah. Jadi untuk salah satu ini ya tergantung kedudukannya dia menjadi apa. Karena kebetulan dia menjadi mubtada muakhir, maka di sini menggunakan dhammah. Jadi li salah satu abnain. Nah, untuk ini abna ini atau ma'dudnya ini menyesuaikan dengan kaidah mudhof ilaih, harus dibaca kasroh. Jadi nggak bisa li salah satu abna'a, li salah satu abnaun, nggak bisa. Harus menggunakan kaidah-kaidah atau susunan idhofah. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhof ilaih, atau juga bisa disebut susunan adat ma'dud. Terus yang kedua, ladayya arba'atu kutubin. Kutub berasal dari mufrad Kitabun. kitabun. Berarti ma'dudnya mudzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Mudzakkar, maka adatnya harus Muannas. mu'annas. Karena ini mudzakkar, ini harus mu'annas. Atfalin jamak dari Tiflun. apa? Tiflun. Tiflun. Tiflun mudzakkar mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Mudzakkar, maka ini harus menjadi mu'annas. Mu'annas. Adatnya aklam jamak dari Qalamun. kolam. Ini berarti kan mudzakkar, berarti adatnya harus Muannas. mu'annas. Karena ini kebetulan dia menjadi maf'ul bih, maka dia dibaca fathah karena i'rabnya nasab. Gitu. Muhandisina, Muhandisun. muhandisun, mudzakkar, maka adatnya harus Muannas. kebetulan dia kedudukannya menjadi fa'il, maka dia menggunakan dhammah. Dhammah. Khutut jamak dari Hittatun. Bukan. tun.
Nah, ini yang muzakkar. Kemudian kita yang muannas. Li salasu banatin. Banatin jamak dari Ibnatun. Bintun. bintun. Maka dia muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Maka adatnya di sini harus muzakkar. Jadi nggak boleh salah satu banatin, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ma'dudnya adalah muannas. Nisa, nisa itu muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas mufradnya? Kita Hah? Nggak Imro'atun. ada. Nisa, oh zamannya imro'ah sih. Mufradnya nggak ada. Hah? Nggak ada mufradnya. Jadi ada yang mengatakan nggak ada yang mengatakan niswah. Jadi nisa itu jamak dari niswah. Arba'u karena ini ma'dudnya apa? Muannas, maka muannas Muannas. adatnya harus muzakkar Muzakkar. muzakkar. Huruf jamak dari Gurfatun. hurufah, maka ini adatnya harus Muzakkar. muzakkar. Tolibat jamak dari Tolibatun. libah. tolibatun Nah, pokoknya di situ. Jadi kalian ketika mau menulis adat ma'dud, ma'dudnya itu jangan dilihat sebagai jamaknya, tapi harus dilihat mufradnya. Jadi ketika dia mufradnya muzakkar, maka adatnya dia harus muannas. Ketika dia ma'dudnya menjadi muannas, maka adatnya harus Muzakkar. muzakkar. Jadi salah satu abnain, salah satu banatin. Arba'u kutubin, arba'u nisa'in, khamsatu atfalin, khamsu hurufin. Ini. Jadi jangan lihat huruf. Kalau kita lihat cuma lihat hurufnya, berarti dia adalah Muannas. muzakkar. muzakkar Enggak, maksudnya kalau kita lihat segi jamak katanya. Karena tidak Mufradnya. apa? Karena tidak ada mungkin tak marbutohnya. Atau mungkin kita tidak tahu artinya. Itu kan. Kalau kita tahu artinya, tahu asal katanya, mungkin bisa aja kita mengatakan hurfatun. Tapi bagi yang tidak tahu. Terus kemudian, ini saya mau bagiin. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Jadi yang ini hanya untuk pelengkap dari tadi ya. Tadi kan hanya sekedar sekilas saja. Di sini kita akan membahas adat ma'dud. Pertama adat mufrad, adat uqud, terus adat murakkab. Nah, yang pertama adat mufrad. Adat mufrad yang pertama itu bilangan dari angka 1 sampai angka 2. Lah untuk ini itu senantiasa mencocoki ma'dudnya. Jadi harus sama, rojulun wahidun sama, adat ma'dudnya sama. Rojulun wahidun, tolibatun wahidatun, rojulani isnani, imro'atani isnatani. Ini adat ma'dud dari 1 sampai 2. Wan Ustaz Ini nggak kelihatan. kedudukannya gimana? Layarnya belum pindah. Oh, belum pindah. Oh, masih di slide pertama ya. Iya Ustaz. Ini kelihatan adat mufrad. Masih belum Ustaz. Gimana saya? Biasanya gimana kalau ini apa? PPT.
Tadi digeser Ustaz ke bawah. Mulai menggeser ke bawah tadi kan nggak lanjut aja. Enggak, kalau di saya nggak geser. Kalau saya udah pindah slide. Ini nampilin apa? Adat mufrad atau bukan? Nampilin Bukan apa saya? Ustaz. Pertama tadi slide pertama masih. Yang adat ma'dud itu. Iya. Adat mufrad nggak ada. Nggak ada Ustaz. Bentar. Share screen-nya mungkin Ustaz. Screen layar bukan foldernya, bukan filenya. Foldernya bukan filenya gimana? Jadi screen layar bukan screen ke file mungkin. Ini saya masih ke tadi atau sudah ke PPT? Kalau di saya masih Masih yang PDF-nya. yang ada di mana? Oh belum itu ya. Belum diganti. Oh, bentar. Oh, sekarang udah. Sudah ada. Kalau Ustaz. Ya, jadi tadi kan hanya sekedar melengkapi tadi ya. Adat ma'dud. Ada adat mufrad, ada adat uqud, ada adat murakkab. Nah, yang pertama ini adat mufrad. Bilangan yang pertama adalah bilangan 1 sampai 2. Dan kedudukannya ini seperti halnya na'at man'ud, sama aja. Rajulun wahidun, thalibatun wahidatun, rajulani isnani, imro'atani isnatani. Ini sama halnya dengan na'at man'ud untuk bilangan 1 sampai 2. Terus kemudian bilangan 3 sampai 10 itu yang tadi kita pelajari. Ma'dud ini dibuat sebagai isim jamak. Jadi nggak boleh dia sebagai mufrad. Karena nanti ada lagi yang mufrad itu harus gimana. Kedua, adat menyelisihi ma'dud dalam hal mu'annas mudzakkar. Tadi sudah dijelaskan kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya mu'annas. Ma'dudnya mu'annas, adatnya adalah mudzakkar. Ma'dud berkedudukan jer karena dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Cara mengetahui ma'dudnya mudzakkar atau mu'annas dilihat dari bentuk mufradnya, jangan dilihat dari bentuk jamaknya. Itu yang tadi yang apa? Yang untuk 3 sampai 10 kan udah tadi. Kemudian yang murakkab. Murakkab ini pertama bilangan 11 sampai 12. Adat dan ma'dud harus sama seperti aturan bilangan tadi. Adat ma'dud 1 sampai 2. Nah, di sini ahada asyara la'iban. 11 pemain. Ini sama. Ahad ini mudzakkar, la'ib juga mudzakkar. La'ib mudzakkar, ahad mudzakkar. Sama seperti tadi yang 1 sama 2. Wahid, rajulun wahid atau tolibun wahidun atau tolibatani isnatani. Ahadun 1 ini untuk mudzakkar, la'iban ini juga mudzakkar, harus sama. Ahada asyara la'iban. Terus ro'aitu ihda asyrota muwatinatan. Ihda ini adalah bentuk mu'annas dari ahad. Dan untuk menggunakan ahad ini tidak boleh menggunakan wahid. Jadi nggak boleh wahid, asyar, la'iban, nggak boleh. Ketika dalam adat ma'dud 11 sampai 12 ini harus diganti wahid menggunakan ahad. Ahada asyara la'iban atau ini mudzakkar, ketika mu'annas dia menjadi ihda. Ihda asyrota muwatinan. Ahad mudzakkar, ihda adalah mu'annas. Kayak kabir itu untuk mudzakkar, kubro untuk perempuan. Ingat-ingat ini untuk 11 12. Ini sama seperti halnya kaidah 1 dan 2. Harus sama-sama mudzakkar atau harus sama-sama mu'annas. Ini kan mudzakkar semua, ini mu'annas semua. 11 sampai 12. Terus kemudian yang selanjutnya
itu adalah bilangan 13 sampai 20. Ini seperti halnya kaidahnya, kaidah mengikuti kaidah 3 sampai 10. Salah sata asyara taliban. Ini ma'dudnya adalah mudzakkar muannas. Ini ma'dud Muzakkar. mudzakkar muannas talib. Mudzakkar. Mudzakkar. Maka adadnya di sini harus Mu'annas. muannas. Tidak boleh mengucapkan salasa asyara taliban, nggak boleh. Atau salasa asyarata taliban, nggak boleh. Jadi ketika ma'dudnya di sini apa? Mudzakkar, ini asyara di sini di setengah harus mengikuti mudzakkar. Lah di sini yang pertama adadnya harus muannas, salasata asyara taliban. Jadi tidak boleh salasa asyara taliban atau salasa asyarata taliban, nggak boleh. Pokoknya rumusnya seperti itu. Ma'dudnya muzakkar, maka yang bagian tengah ini muzakkar, bagian yang pertama adalah muannas. Adadnya muannas. Nah, contoh yang kedua adalah bagian yang muannas. Tolibatan. Ini muzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas. Muannas. Karena dia memiliki tak marbu Tak buto. Nah, ketika dia di sini muannas ma'dudnya, tengah ini juga harus muannas. Muannas. Dan yang adatnya juga, adatnya ini di sini harus Mudzakkar. Tidak boleh dia menggunakan muannas. Salah satu asyara tolibatan, tidak boleh. Jadi diingat-ingat di situ. Kalau di dalam Al-Quran itu ada contoh di dalam surat Yusuf. Di sini kan banyak yang hafal Quran itu. Yang di ayat Ra'aitu ahada asyara Asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum disajidin. Idh qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu, aku melihat ahada asyara kaukaban. Kaukaban ini di sini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar, makanya menggunakan ahada. Asyara. Ahada. Oh, itu untuk contoh 1, 11 sama 12 ya, maaf. Contoh 11, 12. Contoh 11, 12 itu seperti yang ada di dalam surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Karena dia masih bilangan 11, maka semuanya harus mengikuti ma'dudnya. Dia kalau ma'dudnya mudzakkar, maka semuanya mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, semuanya muannas. Sekali lagi itu pengecualian untuk kaidah 11 dan 12. Seperti halnya di dalam surat Yusuf. Terus kayak wal qamaro. Wal qamaro itu kenapa kok dibaca maksudnya ma'rifat gitu loh. Maktufnya kemana? Kok enggak maksudnya mengikuti kawakib gitu. Wa qamaron gitu, wa syamsan gitu. Wah, kalian gimana yang sebagai penafsir gitu loh maksudnya. Kan ini itu ahada asyara kaukaban wasyamsa, bukan wasyamsan kan? Bulan sama matahari Wasyam. cuma satu, Ustaz. Kenapa? Matahari dan bulan satu-satu aja. Iya, tapi maktufnya kemana kalau dilihat dari segi nahwu gitu loh. Kalau seandainya maktufnya ke kawakib kan nggak bisa kan? Karena di situ kawakib nakiroh. Maktufnya ke kemana kira-kira? Ke ahada. Ahada asyar. Jadi maktufnya itu ke ahada asyar ya, bukan ke kawakib. Ahada asyar itu ma'rifat, maka wal qamaru juga ma'rifat. Karena seandainya dimaktufkan ke kaukab itu juga nggak mungkin. Karena matahari cuma satu. Seandainya dimaktufkannya ke ahadu asyara kaukaban, berarti saya melihat 11 bintang, 11 matahari, 11 bulan. Kan nggak mungkin itu. Nah, untuk contoh yang ini, itu ada di yang mengenai masalah zina itu. Walladzina yarmunal musonati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum. Itu tadi ya, itu yang
bi arba'ati syuhada. Bi arba'ah itu muannas, syuhada adalah mudzakkar. Ya. Berarti itu contoh yang tadi yang 3 sampai 10 bukan ini. Kalau contoh yang ini coba di dalam Al-Qur'an ada nggak? Yang lebih dari 12. Kalau yang bilangan 3 sampai 9 banyak kalau contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Kayak sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sakharaha sab'a layalin. Kenapa dibaca sab'a layalin? Kok nggak pakai sab'ata layalin? Karena di sini layalin menjadi mudzakkar muannas. Mudzakkar. Muannas. Muannas. Mudzak. Muannas. Kenapa? Karena mufradnya adalah Lailatun. Laila. Laila. Hah? Laila. Layalin mufradnya Lailatun. lailah, ya kan? Makanya adatnya juga harus menggunakan mudzakkar. Karena ma'dudnya adalah muannas. Jadi sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Kenapa thamaniyata kok enggak thamani? Karena ayyam adalah ayam Muannas. Muzakkar. Muzakkar. mudzakkar karena mufrad dari kata Yaumun. umum gitu. Nah, terus untuk bilangan tadi itu yang dari 13 apa 11 sampai itu ini ma'dudnya dia harus menggunakan mufrad. Tidak boleh menggunakan jamak. Kalau tadi sebelum 10 sampai bawah itu menggunakan jamak, di atas 10, 11, 12 sampai seterusnya itu menggunakan mufrad. Karena dia nanti kedudukannya menjadi tamyiz. Kalau sebelumnya yang 10 itu kedudukannya menjadi mudhof ilaih, tapi kalau nanti yang 11, 12 selanjutnya menjadi tamyiz. Biasanya kalau di pesantren-pesantren Jawa biasanya maknanya apa nih? Ya, yang dari Jawa. Jadi menjadi tamyiz. Tamyiz itu harus mufrad. Tidak boleh menggunakan Jadi tidak boleh kaukaban jamaknya. Kayak tadi ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kawakib. Jadi tidak boleh ini ra'aitu ahada asyara kawakiban. Nggak boleh. Dia harus namanya tamyiz harus menggunakan mufrad atau ma'dud itu harus mufrad ketika bilangannya itu bilangan 11 sampai ke atas. Makanya di sini saya contohnya pun toliban bukan tulaban. Tolibatan, bukan tolibat gitu. Karena dia ini kedudukannya menjadi tamyiz dan tamyiz itu pasti mansub. Nggak ada tamyiz tulabin nggak ada atau tulabun nggak ada. Tamyiz harus dibaca mansub. Nah, terus selanjutnya itu adat uqud. Ini bilangan dari 21 sampai 99. Nah, bilangan 21 sampai 99 ini untuk yang 21 22 mengikuti bilangan 12 atau 11 12. Jadi sama. Wahid wa ishruna taliban. Ini mudzakkar semua. Walaupun di sini adalah mudzakkar. Jadi 21 22 itu kaidahnya seperti halnya dengan kaidah 11 12 atau kaidah 1 2. Ihda wa ishruna talibatan. Ini sama. Karena ini ma'dudnya muannas, di sini juga muannas. Ini muannas semua. Karena apa? Karena ini bilangan 21 dan 2. Beda lagi nanti. Nah, ini yang bilangan dari 23 sampai 99. Ini mengikuti bilangan 13 dan 19. Jadi salah wa ishruna talibatan. Di sini talibatan ini adalah muannas, di sini maka di sini harus mudzakkar. Salasa wa ishruna talibatan. Di sini salasata wa ishruna taliban. Karena di sini dia ma'dudnya mudzakkar, di sini juga harus muannas. Ini kaidahnya mengikuti kaidah 13 dan 19. Jadi ingat-ingat di situ.
Nah, untuk adat mandut memang harus teliti. Karena kalau nggak sering dipraktekkan ya lupa. Nanti mengucapkan salah satu wa ishruna toliban atau salah sawa ishruna toliban. Jadi kebalik. Diingat-ingat kaidah 23 sampai 29 mengikuti kaidah 13 sampai 19. Sedangkan kaidah 21-22 mengikuti kaidah 11-12. 11-12 ini kaidahnya sama dengan 1 dan 2. Gimana lanjut menerjemah apa yang gimana? ini Ustaz, mau Gimana? nanya Ustaz, yang di Al-Qur'an Ustaz, yang inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una najah. Tis'u Itu watis najatan. di surat Itu kan 99 surat Shad Sot ya. ayat 23 Ustaz. Udah bener ya? Lahu tis'una wa tis'una. Iya sama itu kan sama kedudukannya menjadi tamyiz itu. Najatan kan? Iya Ustaz. Nah, makanya dia harus menggunakan tis'u itu harus menggunakan Mudzakkar. mudzakkar karena najahnya dia menggunakan Muannas. muannas najah. Nah, najahnya ini sebagai tamyiz, kalau tis'u wa tis'una sendiri sebagai mubtada. Jadi tidak boleh menggunakan tis'atu najatin gitu. Kalau tis'una semuanya sama. Mau tis'una najatan atau tis'una najin sama aja. Kalau untuk bilangan 90, 80, bilangan 20, 30 itu sama. Tidak ada membedakan mudzakkar muannasnya. Apa lagi? Jadi belajar nahwu itu ya memang kalau bisa dari Al-Quran gitu. Ya karena memang ilmu nahwu itu dari Al-Quran. Nah kalian sebagai pengkaji tafsir itu ya harus lebih paham. Karena mufassir itu harus paham nahwu sorof. Jangan cuma paham terjemah maksudnya. Jadi untuk syarat menjadi seorang mufassir yang pertama ya harus paham ilmu nahwu sorof itu. Kita akhiri atau lanjut terjemah? Ngikut aja Diakhiri. Ustaz. Udah diakhiri aja ya. Kebetulan juga udah selesai waktunya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada kekurangan kami minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah.